Hirving Lozano cetak sejarah gara-gara VAR. MU keok di tangan Brighton. Chelsea siap tampung Lionel Messi. Pria di Spanyol ditahan karena jual tiket palsu final Copa del Rey. Newcastle serius incar Neymar. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan laga Serie A, Empoli berhasil mengalahkan Bologna dengan skor 3-1. Gol Empoli dicetak oleh gol bunuh diri John Lukumi menit 1, Jean Akpa menit 45, dan Nicolo Cambiaghi menit 68. Sedangkan Bologna hanya mampu membalas 1 gol melalui Riccardo Orsolini menit 88. Napoli hanya meraih hasil imbang 1-1 dengan Udinese. Udinese unggul lebih dulu melalui gol dari Sandy Lovric menit 13. Namun Napoli berhasil menyamakan kedudukan melalui Victor Osimhen menit 52. Meski hanya menuai hasil seri, tambahan 1 poin sudah cukup untuk memastikan I Partenope juara Serie A musim 2022-23. Beralih ke Liga Spanyol, Girona berhasil menaklukkan Mallorca dengan skor 2-1. Gol Girona dicetak oleh Bernardo Espinosa menit 45 dan Valentin Castellanos menit 84. Mallorca hanya mampu membalas sebiji gol melalui sepakan penalti Vedat Muriqi menit 80. Kemenangan ini membuat Girona naik ke urutan ke-7 klasemen sementara La Liga. Sevilla juga meraih hasil positif setelah menaklukkan Espanyol 3-2. Kemenangan tipis ini sangat berharga karena Sevilla selangkah menjauhi zona degradasi. Kini, mereka naik ke peringkat 11 menyalip Mallorca yang kalah atas Girona. Sementara itu, Athletic Bilbao justru kalah 0-1 atas tim tamu Real Betis. Bermain di kandang sendiri, Bilbao justru tak kuasa menahan serangan Betis. Gol sematawayang dicetak oleh Willian Jose menit 6. Keunggulan itu tak bisa dibalas oleh sang tuan rumah hingga peluit panjang dibunyikan. Congratulations Napoli! Setelah perayaan sempat tertunda, akhirnya tim asuhan Luciano Spalletti resmi menjuarai Serie A musim 2022-23 dengan torehan 80 poin. Dilansir Gol, masyarakat kota Naples tumpah ruah ke jalanan kota setelah tim kesayangannya memastikan Scudetto pertama kali sejak 33 tahun lamanya. Fans yang sudah tak sabar menantikan gelar juara langsung larut dalam kegembiraan. Dari Scudetto Napoli ada sejarah yang tercipta. Dilansir AS, salah satu pemainnya yakni Hirving Lozano mencetak sejarah sebagai pemain Meksiko pertama yang berhasil meraih gelar Serie A. Meski tak selalu menjadi pilihan utama di skuad Napoli musim ini, Lozano tetap terdaftar sebagai skuad juara I Partenope musim ini. Jose Mourinho kembali menuai kontroversi di Serie A musim ini. Pelatih AS Roma itu sempat berselisih dengan salah satu wasit, Daniele Civi. Dilansir The Sun, Mourinho kurang suka dengan cara memimpin sang wasit. Menurutnya, Civi merupakan wasit terburuk yang pernah ada. Tak jarang Mourinho menghadapi perdebatan dengan sang wasit yang berujung pemberian kartu kuning kepadanya. Maka dari itu, jika laga Roma dipimpin lagi oleh Civi, ia akan mengenakan perekam suara agar perdebatannya terekam dan ia bisa mengajukan banding apabila terkena sanksi. Nasib sial kembali menghampiri Manchester United. Pasukan Erik ten Hag kembali menelan kekalahan dari Brighton di laga lanjutan Liga Inggris. Dilansir Metro, Manchester United kecolongan di menit-menit akhir setelah bermain tanpa gol sepanjang 90 menit. Handball Luke Shaw yang dikonfirmasi oleh VAR memberikan penalti bagi Brighton. Alhasil, Alexis Mac Allister membawa The Seagulls unggul 1-0 di menit 90+9. Manchester City kebanjiran rekor. Tak cuma Erling Haaland saja yang memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris. Sang manajer Pep Guardiola juga mencetak rekor individunya sendiri. Dilansir situs resmi Manchester City, ia menjadi pelatih tercepat yang mampu menciptakan 1000 gol di Premier League dengan hanya membutuhkan 404 pertandingan. Pencapaian itu lebih baik daripada Sir Alex Ferguson yang membutuhkan 601 laga untuk mencetak 1000 gol.
Meningkatnya performa Aston Villa di Liga Inggris tampaknya membuat manajemen ingin memberikan hadiah berupa dana segar untuk belanja Unai Emery akhir musim nanti. Dilansir Sky Sport, Aston Villa tengah menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan bomber Juventus Dusan Vlahovic. Kabarnya, manajer ingin memperkuat lini serang untuk mempersiapkan tim apabila lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Mendengar kabar bahwa Lionel Messi ingin hengkang dari PSG, manajemen Chelsea langsung mempersiapkan strategi untuk menggoda sang pemain. Dilansir Football London, Todd Boehly memiliki peluang sempurna untuk menyelesaikan misi gagal Roman Abramovich untuk mendatangkan Lionel Messi akhir musim nanti. Namun negosiasi tampaknya belum terjalin. Sang pemain pun belum memberikan sikap apapun tentang masa depannya. Kabar mengejutkan datang dari legenda Manchester City Sergio Aguero. Menurut laporan AS, mantan pemain tim nasional Argentina itu sedang menjalani investigasi karena diduga terlibat kasus kekerasan. Aguero dianggap memancing keributan setelah keputusan wasit yang kontroversi di laga Derby Avellaneda. Ia mengompori penonton Twitch-nya untuk menyerang sang wasit Falcon Perez. Melihat komentar itu, Badan Pencegahan Kekerasan dalam Olahraga menganggap perkataan Aguero sangat agresif dan merendahkan sang wasit, sehingga dapat menimbulkan huru-hara. Maka dari itu mereka telah membuka kasus terhadap pemain Argentina itu. Pemilik Newcastle, PIF, dikabarkan sudah tak sabar melihat Newcastle mendatangkan pemain top akhir musim nanti. Dilansir 90 Min, sang pemilik ingin Newcastle mendatangkan bintang PSG, Neymar, untuk jadi penandatanganan spektakuler pertama mereka musim panas nanti. Apalagi manajemen yakin kalau tim akan mengamankan satu tiket Liga Champions musim depan. Itu akan jadi nilai plus untuk menggoda Neymar. Usai mencetak gol ke gawang Manchester United, pemberitaan soal Alexis Mac Allister kembali mencuat. Kabarnya ia akan memutuskan masa depannya dalam waktu dekat. Dilansir The Times, Mac Allister menjadi target dari beberapa klub Liga Inggris termasuk Arsenal, Liverpool, dan Manchester United. Namun Liverpool yakin bahwa mereka jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa pemain asal Argentina tersebut. Barcelona dan kasus merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan akhir-akhir ini. Dilansir Football Espanya, Presiden La Liga Javier Tebas bahkan sampai merekomendasikan Barcelona untuk bermain di liga lain apabila terus bermasalah dan akhirnya mendapat sanksi dari UEFA. Sedangkan menurut Sport, Joan Laporta juga tengah mempelajari kemungkinan bagi Barcelona untuk bermain di salah satu liga di Asia. Laga final Copa del Rey memang jadi salah satu laga paling dinanti oleh masyarakat Spanyol. Momen ini pun dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi. Dilansir Football Espanya, seorang pria berusia 37 tahun ditangkap karena dituduh menjual tiket palsu untuk pertandingan final antara Real Madrid dan Osasuna. Kabarnya pria yang tak disebutkan namanya itu menjual tiket melalui website online dan ternyata banyak yang tertipu oleh kelakuannya itu. Meski sedang berstatus cedera, Carlo Ancelotti tetap memasukkan nama Luka Modric ke skuadnya yang akan berhadapan dengan Osasuna di laga final Copa del Rey. Dilansir Football Espanya, Modric sudah melakukan pengobatan khusus demi mempercepat penyembuhannya. Jadi apabila Modric dapat diturunkan di laga kontra Osasuna nanti, kemungkinan besar sang pemain bisa membela Madrid saat menghadapi Manchester City di semifinal Liga Champions. Brighton and Hove Albion semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Liverpool berusia 37 tahun, James Milner. Brighton sangat menyadari situasi kontrak Milner yang habis pada musim panas ini dan siap mendorong untuk mendapatkan tanda tangannya. Di lain sisi, Milner telah mendengar banyak pujian mengenai gaya manajerial De Zerbi dan bagaimana dia memperlakukan para pemain seniornya. Sepertinya sang gelandang Liverpool mungkin akan tertarik untuk pindah ke Brighton. Simone Inzaghi menegaskan Inter Milan wajib finish di 4 besar Serie A musim ini usai membantai Hellas Verona di Giornata ke-33. Raihan 3 poin di markas Verona membuat Inter kini duduk di peringkat keempat dengan keunggulan 2 poin dari Atalanta di peringkat kelima. Inzaghi berharap Inter terus konsisten di 5 pertandingan sisa dan target 4 besar menjadi hal yang wajib untuk dicapai.
sebuah saran diberikan Teddy Sheringham kepada Erik ten Hag. Ia ingin manajer Manchester United itu tidak ragu menjual Anthony Martial di musim panas nanti. Menurut Sheringham, Martial sejauh ini tampil kurang maksimal di skuad MU. Alhasil, tak ada ruginya bagi MU untuk mendepak sang penyerang. Martial sendiri saat ini sudah kembali memperkuat MU usai mengalami cedera. Namun, penyerang asal Prancis itu masih minim memberikan kontribusi untuk lini serang setan merah sejauh ini. Chelsea kesulitan menjual Aubameyang. Menurut Telegraph, Aubameyang punya sejumlah peminat. Selain Barcelona yang ingin memboyongnya kembali, AC Milan dan Atletico Madrid juga dikabarkan tertarik. Akan tetapi, klub-klub peminat tidak sudi membayar sejumlah biaya transfer untuk mendatangkan sang pemain. Alasannya, soal performa Aubameyang yang tidak meyakinkan. Padahal, Chelsea tidak mematok harga tinggi untuk sang pemain. Toh, Aubameyang juga hanya didatangkan dari Barcelona dengan mahar 12 juta euro saja. Carlo Ancelotti diincar oleh timnas Brasil. Sebenarnya, Ancelotti sudah sering membantah kabar dirinya siap melatih timnas Brasil. Ex-pelatih AC Milan, Bayern Munchen, dan PSG ini berkomitmen menyelesaikan kontraknya bersama Real Madrid. Namun, menurut laporan Football Espada, Real Madrid tak keberatan jika Ancelotti memilih Brasil. Klub ibu kota Spanyol tersebut mengizinkan Ancelotti berdiskusi dengan CBF. Gayung bersambut, Ancelotti memberikan sinyal positif untuk timnas Brasil. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso masuk daftar buruan Tottenham Hotspur. Surat kabar Belanda Telegraph melaporkan bahwa pria Baske itu berada dalam daftar teratas di Spurs untuk mengambil alih kepelatihan pada musim depan. Alonso sendiri masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga 2024, namun tawaran dari Liga Inggris bisa menggodanya. Klub Serie A Juventus telah mengkonfirmasi bahwa Mattia Desciglio mengalami cedera ligamen cruciatum saat tim berjuluk Bianconeri tersebut menang 2-1 atas Lecce. Cedera ligamen yang diderita oleh Mattia Desciglio ini memaksa pemain berposisi bek sayap Juventus itu harus menjalani operasi. Cedera itu mengakhiri musim Desciglio dan dia kemungkinan akan melewatkan sejumlah pertandingan di musim 2023-2024. Lama tak jadi buah bibir karena kini bekerja sebagai agen, Deco kembali muncul ke permukaan. Ia disebut-sebut sebagai kandidat kuat direktur sepak bola yang baru di Barcelona. Deco diklaim sebagai kandidat terbaik untuk menggantikan Alemani karena punya kedekatan dengan El Barça. Dalam beberapa bulan terakhir, Deco memang kerap berurusan dengan manajemen El Barça. Maklum, beberapa kliennya merapat ke Camp Nou. Sebut saja Raphinha dan Pierre-Emerick Aubameyang. Mantan gelandang Chelsea, Cesc Fabregas menguraikan perbedaan taktis antara dua mantan klubnya pada Selasa malam 2 Mei 2023. Mantan pemain Arsenal dan Chelsea itu ditanya tentang aksi The Gunners yang mengalahkan The Blues di Premier League dan kembali ke puncak klasemen. Dalam hal ini, Fabregas memuji Arsenal karena benar-benar dilatih dengan baik dan bermain menekan terutama di lini tengah. Sementara Fabregas menyoroti performa Chelsea yang dikatakan bermain dengan pola permainan yang tidak jelas. Antonio Cassano menilai bahwa AC Milan harus memperkuat lini depan untuk musim mendatang. Dusan Vlahovic disarankan untuk direkrut. Striker asal Serbia itu selama di Juventus kesulitan menemukan ketajaman seperti saat di Fiorentina. Jika saya adalah Milan, saya akan memilih Vlahovic. Jika masuk ke Liga Champions, Anda harus mendatangkan striker yang kuat. Ibrahimovic berada di titik terendah dan Giroud tidak pernah melampaui 15 gol dalam karirnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!